Oke. Oke, selanjutnya ada pesan juga nih dari rekan satu tim kita juga mengenai buku panduan best practice. Mungkin teman-teman bingung ya, best practice itu apa? Jadi singkatnya adalah best practice merupakan praktik terbaik atau bisa dikatakan step-step yang teman-teman bisa ikuti mengenai short video, live stream, ataupun afiliasi. Teman-teman bisa temukan buku panduannya di sini ya. Oke, sambil saya menjelaskan, mungkin akan ada sedikit pulse sedikit ya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa coba untuk mengisi survei kita sedikit. Sebentar, saya coba cari dulu. Oke, jadi teman-teman mungkin sembari mendengarkan saya jawab-jawab juga nih, mungkin teman-teman bisa meluangkan waktunya juga buat tap-tap beberapa pertanyaan survei yang mungkin nanti teman-teman bisa membuat kami sebagai tim edukasi juga bisa lebih baik membawakan webinar gitu ya teman-teman. Oke, thank you Kak David untuk informasinya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk buku panduan ini nanti teman-teman bisa cari di mana sih? Teman-teman bisa coba cari juga di Linktree Edukasi TikTok Shop, di mana buku panduan ini teman-teman bisa coba praktekin nih. Contohnya ada di layar, mungkin kayak kira-kira untuk praktik terbaiknya melakukan live stream itu seperti apa? Nah, itu teman-teman ada tuh kuncinya. Misalkan ada hostnya, ada asistennya, ada moderator, ada customer service. Jadi semua panduannya itu teman-teman bisa dapatkan di dalam buku panduan ini. Tapi nggak cuma buku panduan ini doang, masih banyak lagi seperti buku panduan mulai berjualan, fitur-fitur yang ada di TikTok Shop, ataupun juga pelanggaran-pelanggaran apa aja sih yang kira-kira teman-teman juga mesti perhatikan. Oke, Kak David juga udah bagiin juga tuh linknya. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja, cari buku panduan gitu. Oke, selanjutnya juga ada rilisan terbaru, yaitu newsletter di bulan Desember ini. Jadi nantinya teman-teman, mungkin kayak teman-teman bingung ya, short video harus kayak gimana sih, musiknya seperti apa sih, kontennya lagi tren seperti apa ya, gitu ya. Terus pengen teman-teman tiru, pengen teman-teman juga gunakan, lalu juga produk-produk dari, katakanlah produk-produk elektronik, produk-produk fashion yang lagi oke tuh apa. Nah itu teman-teman bisa coba klik juga tuh link yang tadi Kak David juga berikan di kolom chat. Nantinya teman-teman juga ada beberapa pilihan. Yang pertama itu pasti ada webinar, lalu nanti di bawahnya itu ada newsletter, lalu ada beberapa informasi mengenai buku panduan juga dan informasi lainnya. Teman-teman masuk ke Linktree, informasinya semua ada buat teman-teman. Jadi langsung perhatiin aja nih Linktree kita, semua update informasinya juga ada di situ. Oke. Oke, tadi sudah ada buku panduan, sudah ada newsletter gitu ya. Teman-teman, buku panduan bisa teman-teman download, newsletter juga teman-teman bisa download gitu ya. Terus gimana Kak kalau saya pengen juga belajar mengenai fitur atau update-update kebijakan ataupun kendala yang saya alami ketika memang belum ada teman untuk bertanya gitu ya. Teman-teman itu gampang jawabannya, teman-teman bisa langsung coba aja menuju Seller Academy. Seller Academy ini teman-teman juga bisa kunjungi melalui seller website gitu ya, ataupun melalui aplikasi seller TikTok. Jadi nanti teman-teman bisa langsung coba klik aja. Kak David juga sudah berikan linknya. Nanti teman-teman bisa ada beberapa artikel yang mungkin teman-teman bisa gunakan selama berjualan, terutama pelanggaran ya. Mungkin teman-teman kayak ada bingung nih pelanggaran ini apa, pelanggaran ini apa. Nah, teman-teman bisa coba perhatikan lagi regulasi-regulasinya lewat Seller Academy. Tapi nggak cuma regulasi, ada juga beberapa informasi menarik lainnya yang juga bisa teman-teman saksikan gitu. Oke, lalu kita juga punya nih yang namanya komunitas resmi gitu ya, komunitas resmi untuk seller yang ada di TikTok Shop gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung coba join aja melalui Facebook Group ataupun grup LAR. Teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman atau bisa coba klik link yang ada Kak David juga bagikan. Jadi nanti teman-teman bisa kayak sesuaikan mau gabungnya di grup Facebook atau grup LAR. Itu teman-teman bisa coba join aja. Nantinya akan ada tim TikTok Hood yang akan juga bisa membantu teman-teman untuk mengatasi ataupun juga bertanya-tanya dari kendala yang teman-teman miliki gitu. Oke, gimana sih cara gabungnya Kak? Kalau mungkin teman-teman akrab ya dengan Facebook. Nah, kalau Lark itu seperti apa sih? Teman-teman coba cari dulu Lark gitu ya. LARAK. Teman-teman cari aja di Play Store ataupun juga di App Store. Logonya tuh seperti burung warna biru hijau gini gitu ya. Lalu nanti teman-teman bisa langsung install.
Lalu teman-teman bisa ikuti step juga yang ada di layarnya teman-teman. Teman-teman bisa langsung screenshot aja, saya berikan waktu kalau memang nantinya teman-teman agak bingung nih gimana cara joinnya. Atau teman-teman juga bisa coba klik yang Bitly ini, nanti akan ada berupa video yang teman-teman bisa saksikan juga gimana sih cara join ke grup larnya TikTok Hood. Oke, lalu juga ada teman-teman dari tim TikTok Hood juga menyampaikan kalau misalkan teman-teman sudah pernah coba join di grup Facebook juga, ataupun di grup LAR gitu ya, teman-teman juga bisa memberikan nih pendapat teman-teman mengenai event-event yang ada di TikTok Hood melalui link yang ada di mungkin Kak David bisa coba share lagi juga mengenai link surveinya nantinya, atau teman-teman juga bisa coba screenshot yang barcode yang ada di layar teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa kayak, Kak, kita butuh event komunitas apa itu teman-teman bisa sampaikan di situ. Gitu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan waktu 2:05 gitu ya, kita langsung bisa coba panggilkan pembicara, tapi sebelum itu saya memberikan beberapa regulasi terlebih dahulu. Oke, yang pertama teman-teman kalau mau ada pertanyaan dan pertanyaan ini juga ingin dapat respon nih, teman-teman pastikan dulu pertanyaannya memang relevan juga dengan topik material kita hari ini, yaitu mengenai TikTok Live Studio, gimana sih cara pakainya dan sebagainya. Lalu teman-teman juga bisa langsung masukin aja pertanyaannya di kolom Q&A. Teman-teman perhatikan di bagian bawah ada kolom Q&A, ada kolom chat. Teman-teman perhatikan kalau ingin masukkan pertanyaan itu ke kolom Q&A. Lalu kalau untuk kalau ingin berkomentar seperti tadi gitu ya, Kak, suaranya nggak kedengaran atau dan lain-lainnya, itu teman-teman bisa langsung coba chat aja di kolom chat. Lalu hindari menggunakan kata anonimus ataupun merek-merek smartphone agar kita bisa mention langsung nih pertanyaan-pertanyaannya teman-teman. Lalu jangan lupa juga untuk bergabung ke komunitas resmi kita di komunitas resmi seller TikTok Shop Indonesia di Facebook Group TikTok Hood. Oke. Oke, untuk pembicara hari ini saya panggilkan terlebih dahulu. Halo, selamat siang Kak Ahmad. Halo Kak Sigit, wah luar biasa. Halo, Halo, sehat semuanya ya teman-teman. alhamdulillah. Gimana Kak? Pagi ini agak sedikit oleng dengan gempa, apa aman Oh iya, semua di barusan sana? barusan gempa sih, benar-benar kerasa banget itu di Bandung ya. Jadi teman-teman harap Oke, berhati-hati juga supaya menghindari bencana dan juga jaga kesehatan ya teman-teman, karena cuacanya juga kurang ini ya, kurang bersahabat cocok ya Kak gitu. ya? Iya, kurang bersahabat gitu. Ya sekarang aja di Bandung sini hujan nih Kak Sigit. Oh gitu, oke. Oke, baik. Kebetulan kalau di Bekasi aman sih. Oke, Kak Ahmad, Oke. mungkin waktu dan tempatnya saya persilakan untuk share screen-nya. Oke, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Jadi, halo teman-teman, selamat siang. Terima kasih banget nih teman-teman sudah menyempatkan waktunya di hari Kamis ini ya, dengan mengikuti webinar di sesi saya, yakni yuk maksimalkan konversi penjualan saat live streaming 12-12 dengan TikTok Live Studio. Banyak juga yang tadi bilang, Kak, saya gak kebagian nih 12-12 dari platformnya. Gak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa bikin apa namanya promo 12-12 sendiri ya gitu. Nah, ini nih teman-teman, kita akan kenalan dulu sama TikTok Live Studio. Tadi barusan saya lihat ada yang sudah mengenali dan fungsinya udah tahu gitu TikTok Live Studio ini apa atau kayak gimana. Jadi ini teman-teman, TikTok Live Studio ini adalah salah satu aplikasi atau perangkat yang bisa teman-teman gunakan ketika melakukan live streaming. Tapi kan biasanya kita ngobrolin live streaming itu di HP ya teman-teman, menggunakan HP masing-masing gitu. Nah, kalau ini kita menggunakan komputer atau PC atau laptop di mana itu menggunakan juga kamera atau misalkan alat-alat profesional lainnya. Oke, kita lihat dulu. Saya akan sambil ini kali ya, screen share-nya sebentar saya ulangi. Sambil share sound. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ada komennya jangan sekali ya, tapi komennya berkali-kali biar kamu bisa dapat giveaway-nya ya. Syarat biar bisa menang giveaway-nya gimana Kak? Yang udah pada bayar, kamu bisa berkesempatan dapat giveaway lebih besar. yang satu lagi nih, ada juga brand dari Me Too Beauty.
Sekarang Bunda Hera klik tas warna pink di kiri atas layar handphone ya. Di kiri atas layar handphone ada tas warna pink Bunda Hera, coba dilihat ya. Nanti di situ ada tulisan kirim komen untuk bergabung Bunda atau send comment to join. Abis itu Bunda klik ya kirim komen untuk bergabungnya. Lalu Bunda tulis di kolom komentar Nah, saya mau nanya ke teman-teman, kira-kira kalau misalkan mereka live-nya di mana sih tempatnya? Ayo boleh dijawab di kolom chat. Di studio, di rumah, indoor. Ya, betul banget ya teman-teman. Jadi kayak biasanya kan kalau kita live streaming gitu, backgroundnya itu kita ini ya pakai background nyata gitu. Misalkan display produk sendiri, terus juga memang kayak situasinya benar-benar real. Tapi nih teman-teman, ketika teman-teman memiliki hambatan di situ dalam membuat background yang kelihatan real banget, teman-teman juga bisa menggunakan TikTok Live Studio ini supaya memberikan kesan lebih menarik lagi. Kayak misalkan kalau kita lihat ya di sini teman-teman, di yang Paseo ini dia kan kayak kelihatannya tuh settingannya di pabrik ya gitu. Padahal padahal aslinya enggak gitu. Dia di dalam studio di kamar atau pakai green screen. Cuman si backgroundnya diganti dengan situasi gudang. Ditambah nih teman-teman, dia menggunakan banner nih teman-teman. Ada tulisan Oktober Payday Sale dan Giveaway. Dan ini bisa teman-teman tambahkan ketika teman-teman menggunakan TikTok Live Studio. Terus juga di sini ada stiker gratis ongkir. Terus juga di bawahnya ada tulisan berjalan ya teman-teman. Ada running text. Sama juga nih teman-teman kayak yang Mitu ini. Kalau misalkan kita lihat, kan si barangnya mah ini cuma di depan ini doang ya. Cuma di depan sini. Tapi dipajangnya di bagian ini gitu. Tapi di sekitarnya ada bannernya, ada stiker-stiker undian ininya, terus juga ada stiker yang nunjukin untuk klik untuk dapat emas gitu. Jadi stiker untuk mengarahkan ke giveaway gitu. Dan di bawahnya juga ada keterangan atau misalkan ada gambar yang menjelaskan tentang keunggulan produknya kayak gitu. Dan ini menggunakan TikTok Live Studio dengan fungsi green screen-nya ya teman-teman. Jadi ketika kita punya ruangan terbatas, kayak misalkan ruangan saya sempit gak bisa masukin banyak barang, atau misalkan saya gak punya banyak display untuk dijual karena saya affiliate, atau misalkan saya sellernya barangnya di gudang sebelah, jauh banget gudangnya gitu kan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan TikTok Live Studio ini untuk membuat situasi live streaming yang tetap menarik juga, dan malah bisa menggunakan fitur-fitur yang berfungsi untuk bikin live streamingnya lebih ramai lagi kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebenarnya apa sih TikTok Live Studio ini? Gitu. Jadi tadi sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa TikTok Live Studio ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh TikTok untuk keperluan live streaming, di mana streamer gitu, orang yang streaming gitu ya, bisa menggunakan peralatan yang lebih profesional gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngobrolin soal ketika syuting di TV, kemudian misalkan kita nonton siaran live gitu kan, kalau misalkan kita lihat yang stasiun TV itu kan mereka bisa menggunakan beberapa kamera gitu untuk nge-shoot dari beberapa angle gitu atau dari beberapa sudut pandang gitu, dan itu bisa pindah-pindah. Teman-teman juga bisa melakukan seperti itu dengan menggunakan TikTok Live Studio ini. Jadi anggaplah TikTok Live Studio ini adalah studio digital untuk teman-teman melakukan streaming kayak gitu. Lanjut. Berfungsi seperti aplikasi streaming. Jadi ini dibuat oleh TikTok untuk kemudahan akses bagi pengguna TikTok gitu. Kan kalau misalkan teman-teman pasti mengenal yang namanya OBS ya teman-teman, atau Streamlabs atau Twitch gitu kan. Nah, TikTok juga punya nih teman-teman untuk menggunakan live streaming ini, teman-teman bisa banget menggunakan TikTok Live Studio. Karena apa? Ini dibuat khusus untuk pengguna TikTok gitu. Karena kan kalau misalnya kita pakai OBS, syaratnya luar biasa susah nih teman-teman. Dan proses untuk dibukain aksesnya itu lama gitu. Nah, teman-teman ini ketika udah bisa menggunakan TikTok Live Studio, teman-teman tinggal login pakai akun TikToknya teman-teman. Gampang bukan? Ya, gampang banget. Sementara ini cuma bisanya di Windows ya teman-teman. Jadi untuk Kak Andrew Lee, jadi
ini nggak bisa di MacBook ya teman-teman, atau di macOS. Jadi cuma bisa di Windows aja gitu. Terus juga tersedia untuk semua seller atau kreator yang memenuhi persyaratan penggunaan TikTok Live Studio. Jadi teman-teman ada syaratnya gitu untuk menggunakan TikTok Live Studio ini. Cuman ini bisa banget teman-teman penuhi persyaratan ini, karena saya percaya teman-teman di sini yang sudah berkembang, yang sudah berjualan, pastinya udah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Nah, teman-teman nanti bakal dikasih trial dulu nih teman-teman. Ketika teman-teman memiliki persyaratan seperti minimal 1000 followers, kemudian telah melakukan live streaming sebanyak 1 kali, durasinya minimal 25 menit dalam sebulan terakhir. Jadi syaratnya itu teman-teman punya 1000 followers, kemudian sudah pernah melakukan live streaming, dan pastinya teman-teman di sini udah berkali-kali live streaming dan berjam-jam durasinya gitu. Terus juga tidak melakukan pelanggaran selama 30 hari terakhir. Maksudnya pelanggaran di sini adalah pelanggaran yang berkaitan dengan live streaming. Maksudnya ketika teman-teman melakukan pelanggaran dalam live streaming, pastinya kan ada hukuman yang berupa akses live-nya itu diberhentikan dalam beberapa waktu atau memang dicabut banget gitu. Jadi usahakan teman-teman tidak melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan live streaming selama 30 hari. Dan juga umur akun TikTok-nya minimal 30 hari. Dan pastinya ini udah lama banget sih, pasti teman-teman memiliki umur akunnya itu gitu. Jadi bukan akun yang baru banget gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman minimal 1000 followers, terus juga pernah live streaming, nggak pernah ada pelanggaran mengenai live streaming, pastinya bisa diberikan akses untuk live studio. Udah 1000 Kak, 1000 Kak Pom-Pom ya. Kalau misalkan pakai HP di live studio ya gak bisa teman-teman, karena ya kalau di HP ya udah di HP aja gitu. Jadi ini untuk di PC aja teman-teman. Lanjut. Ketentuan spesifikasi PC minimal TikTok Live Studio teman-teman. Jadi kan pastinya kalau misalkan kita ngomongin soal aplikasi komputer atau software komputer, pastinya harus ada spek minimalnya gitu. Supaya apa? Supaya si programnya atau softwarenya ini berjalan dengan lancar. Nah, kebetulan karena ini cuma bisa untuk Windows ya teman-teman, pastikan teman-teman memiliki software atau misalkan komputer yang dengan sistem operasinya Windows. Nah, Windows-nya minimal yang 64 bit atau Windows 10 ya. Karena apa? Supaya ininya lebih lancar teman-teman. Kalau misalkan pakai Windows yang di bawahnya itu memang masih bisa jalan, tapi pastinya ada bug teman-teman. Jadi kalau misalkan mau stabil, usahakan Windows-nya Windows 10 yang 64 bit. Kemudian prosesornya itu Intel i5 2500K atau AMD Ryzen 1300. Jadi itu mah kalau teman-teman pastinya pernah buka DXDIA atau tahu tentang spek komputer, ngerti mana komputer yang Intel atau komputer yang AMD. Kemudian memori atau RAM-nya teman-teman minimal 4 GB RAM. Supaya ini softwarenya agak berat nih teman-teman, karena kan kita live streaming gitu. Jadi secara langsung kita muterin data gitu, atau misalkan kita lempar data dari komputer teman-teman ke server. Makanya si RAM-nya harus minimal 4 GB. Kemudian kalau misalkan punya kartu grafis ya pakai kartu grafisnya, atau memang pakai yang bawaan dari laptop atau misalkan dari komputer gitu. Tapi bagusnya pakai kartu grafis. Laptop biasanya itu punya Intel HD atau misalkan Nvidia GeForce, Radeon, dan lain sebagainya. Kemudian DirectX gitu. Jadi DirectX itu adalah software untuk supaya si komputernya teman-teman berjalan dengan baik ketika menjalankan suatu program. Itu versinya versi 11. Terus juga di harddisknya tersedia 600 MB tersedia. Jadi teman-teman bisa screenshot juga ya ini layarnya gitu untuk melihat untuk memastikan spek komputer teman-teman itu cocok atau enggak untuk menggunakan TikTok Live Studio ini. Oke, lanjut ke koneksi internetnya. Koneksi internetnya karena ini pakai komputer ya teman-teman. Teman-teman usahakan gunakan koneksi rumahan atau koneksi yang bukan dedicated. Maksudnya adalah kan biasanya kalau misalkan
koneksi yang dedicated itu kan buat ini ya, perangkat mobile gitu ya. Dan itu kan pertama harganya mahal, terus kedua ada kuotanya gitu. Jadi pastikan teman-teman gunakan koneksi internet yang biasa teman-teman pakai di rumah dengan kecepatan 20 MB per detiknya. Terus usahakan juga teman-teman itu gunakan kabel, koneksi kabel, teman-teman. Buat dicolokin ke komputernya teman-teman supaya apa? Kalau pakai WiFi kan kadang-kadang WiFi sinyalnya naik turun nih, teman-teman. Kalau misalkan pakai kabel itu lebih lancar lagi dan lebih aman lagi si koneksinya. Terus juga teman-teman bisa download TikTok Live Studio ini di link tiktok.com/studio/download, atau teman-teman bisa googling di browsernya masing-masing, ketik aja TikTok Live Studio. Nah, kayak gitu nanti teman-teman tinggal download dan install, teman-teman. Kemudian saya udah download nih. Nah, apa aja yang harus dipersiapkan ketika saya mau menggunakan live studio atau ketika saya mau menggunakan saya mau live di PC gitu. Tentunya teman-teman pastinya harus punya background atau misalkan produk display kalau misalkan punya. Kalau enggak ya udah nanti kita pakai green screen. Kita akan praktekin juga. Terus juga punya mikrofon. Nah, misalkan teman-teman punya mikrofon kayak yang saya punya ini, misalkan yang kayak gini. Teman-teman bisa sambungin mikrofon ini ke komputernya teman-teman. Supaya apa? Punya sumber suara yang bisa dimasukkan ke komputernya teman-teman. Kemudian pastinya koneksi internet. Kemudian juga kalau misalkan punya lighting nih, kayak misalkan di kacamata saya tuh ada ring light gitu ya. Supaya apa? Supaya si gambar di live-nya itu lebih terang lagi, lebih jelas lagi kayak gitu. Terus kamera dan tripod. Nah, kamera ini bisa menggunakan kamera yang profesional. Misalkan kamera digital, DSLR, bisa pakai webcam juga bisa, teman-teman. Karena apa? Ini nanti supaya si gambarnya teman-teman atau misalkan si keluaran dari live-nya itu lebih jelas lagi dan bisa lebih menarik lagi gitu. Terus pastinya punya komputer atau laptop, teman-teman. Jadi banyak banget ya yang harus disiapin. Tapi kenapa pada mau gitu? Karena ya fitur-fiturnya lebih banyak lagi dan kemudahannya lebih banyak lagi gitu, teman-teman. Oke, tadi apa yang harus dipersiapkan saat live. Nah, gimana sih caranya menggunakan TikTok Live Studio untuk pemula? Nah, kali ini saya akan stop share dulu. Saya akan matikan kamera dulu dan saya akan buka TikTok Live Studio-nya, teman-teman. Nah, sebentar saya akan buka dulu dan saya akan share screen, teman-teman. Share screen dulu. Mana ya? Nah, di screen 2. Oke. Nah, ini teman-teman. Tampilan TikTok Live Studio ini seperti ini. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat ada beberapa bagian yang bisa teman-teman lihat di sini. Yang paling pertama adalah ini ya, seperti biasa software gitu, ada judulnya TikTok Live Studio. Kemudian juga ada monitor sistemnya, teman-teman. Jadi kayak penggunaan CPU-nya, penggunaan memorinya atau RAM-nya, terus juga kecepatan upload, kemudian kecepatan atau kecepatan gerakan ketika live streamingnya gitu. Jadi ini langsung. Jadi tampilannya teman-teman bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Jadi kayak gini gitu. Ada teman-teman bisa masukin stiker, gambar, video, terus muka hostnya dan juga background. Nah, ini backgroundnya pakai green screen, teman-teman. Nah, kayak gitu. Keren kan kalau misalkan teman-teman yang punya ide kreatif gitu, ketika mau melakukan live streaming bisa berkreasi semenarik mungkin gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan ini sistemnya ya dan judulnya. Nah, yang paling penting ini adalah scene atau scenes, teman-teman. Scenes gitu ya. Nah, scene ini atau scenes ini adalah apa yang ingin teman-teman tampilkan ketika melakukan live streaming. Kayak gitu. Jadi kan saya ada beberapa bagian nih, ada yang ini live ini yang udah saya bikin gitu. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan beberapa scene. Ada di sini maksimal itu adalah 30 scene.
Tapi ya kalau misalkan kita buat pakai jualan, enggak ini ya teman-teman, enggak terlalu penting gitu. Kayak gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Kak Pom Pom Shot. Kenapa ya studio aku sering ngebug mau ambil stream key dari PC-nya susah gak nongol? Harus melalui HP dulu baru nongol. Kalau itu pastinya pakai OBS ya teman-teman. Kalau misalkan pakai TikTok Live Studio ini, tulisannya oke, saya full screen kayak ya. Nah, full screen kelihatan betul. Kak Sarah, aman? Oke. Gini teman-teman, kalau misalkan ini ya, kalau TikTok Live Studio ini, teman-teman tinggal login pakai akun TikTok aja. Jadi nanti ketika teman-teman menginstal, teman-teman tinggal login aja dan itu tidak perlu menambahkan stream key atau server URL. Jadi gampang, tinggal login, nanti muncul di sini profil TikToknya teman-teman. Udah deh. Nanti ketika mau start pun tinggal mulai aja, nggak perlu harus nambahin stream key atau URL dan itu nggak ribet banget. Oke, itu saya tadi nanggepin. Kita lanjut lagi ininya ya teman-teman, penjelasannya. Jadi scene ini adalah apa yang ingin teman-teman tampilkan ke dalam live streamingnya teman-teman. Nah, dan di sini ada tulisan add source gitu. Source ini adalah ini teman-teman, elemen-elemen yang teman-teman mau tambahin ke ke live streamingnya ini, ke dalam scene-nya ini. Misalkan kita buat ulang ya teman-teman. Kita buat ulang, kita hapusin dulu. Hapusin lagi, hapusin semuanya. Hapusin lagi. Hapusin. Nah, jadinya blank. Nah, ketika teman-teman di awal pastinya melihat tampilan seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini bisa menambahkan source atau sumber media yang paling utama, yakni apa yang ditampilkan, yaitu host gitu. Teman-teman di sini bisa ngambil display capture. Maksudnya adalah apa yang ditampilkan di layar teman-teman bisa langsung ditampilkan di sini. Atau cache dari HP teman-teman. Maksudnya cache dari HP itu bukan berarti ini teman-teman, bukan berarti teman-teman live-nya dari HP terus disiarkan di sini. Bukan teman-teman. Nah, kalau yang cache dari Android atau iOS ini biasanya digunakan sama gamer nih teman-teman. Kan misalkan dia main Mobile Legend gitu. Nah, disiarkan kan kalau mainnya di HP harus di HP kan ya gitu. Jadi ditampilkanlah apa yang munculkan di HP ke si live studio ini gitu. Atau gambar. Nah, gambar ya pasti bisa buat background atau misalkan buat stiker juga atau kamera nih teman-teman. Oke, kita pakai kamera supaya ada muka saya juga gitu ya. Kameranya bisa pilih sendiri. Nah, ini lah teman-teman. Ini green screen saya nih. Dan backgroundnya adalah tembok kamar saya gitu. Nah, kita pilih jenis kameranya dulu gitu. Kamera apa aja yang mau dipakai. Nah, sekarang ini tulisannya HD kamera. HD kamera ini webcam saya. Atau enggak mau dipindahin ke pinggir gitu. Jadi ke webcam laptop gitu. Tapi karena webcam laptop kan jelek ya teman-teman tuh, kelihatan renyem gitu ya, kayak banyak semutnya. Kita ganti pakai HD kamera. Nah, kemudian formatnya teman-teman pastikan pilih format terbaik, terbesar. Nah, ini MJPG 1920 atau 1080 30 fps. Oke, klik dan muncul. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur exposure-nya gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak gini kan gelap gitu. Kalau auto ya udah nanti dibantu sama TikTok Live Studio-nya supaya dia lebih terang lagi gitu, lebih jelas lagi. Ini bisa diatur juga. Terus, nah ini teman-teman, ada kan yang nanya gimana caranya pakai green screen gitu. Nah, kalau sama TikTok Live Studio akan dibantu nih teman-teman. Kita gedein dulu deh biar muka saya jelas. Nah, bakal dibantu sama TikTok Live Studio-nya. Nah, biar agak gede dikit. Bisa foreground atau green screen. Nah, kalau green screen kan berarti pastinya teman-teman harus punya green screen dulu ya. Yang seperti ini gitu. Harus punya green screen dulu. Kemudian ada foreground. Kalau foreground itu jadi dia otomatis akan mengcrop gambar orang. Nah, kayak gini. Otomatis teman-teman. Jadi semua yang kecuali bagian manusianya atau misalkan yang bagian sayanya itu semua dihilangkan si backgroundnya. Meskipun kadang-kadang agak kelihatan dikit, tapi gak apa-apa karena kan nanti kita pakai background juga gitu.
Kemudian kalau green screen. Nah, kalau green screen nih teman-teman, kurang lebih sama kayak foreground, tapi kalau misalkan green screen-nya saya angkat nih teman-teman, tuh bakal kelihatan belakangnya green screen saya ada apa gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur tersebut. Misalkan foreground aja deh. Supaya apa? Semua yang kecuali gambar manusianya itu ke crop gitu. Oke, udah ke crop, baru tambahkan source-nya. Dah, muncul. Tak. Terus kalau misalkan setting mikrofon gimana teman-teman gitu? Kalau setting mikrofon bukan di sini teman-teman, tapi lewat sini, audio setting. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan mikrofonnya. Terus juga volumenya bisa ditambahin, bisa dikecilin juga, kayak gitu. Jadi tinggal ditambahkan misalkan mikrofonnya apa, bisa dipilih nih mikrofonnya mau dari mana gitu. Yang penting teman-teman masukin dulu si mikrofonnya atau disambungin dulu mikrofonnya ke komputernya atau laptopnya teman-teman. Kayak gitu. Bisa sound check juga. Tes 1, 2, 3. Kan muncul. Kayak gitu. Oke. Udah. Teman-teman juga bisa mute. Jadinya nggak ada suaranya. Atau enggak pun bisa gitu. Nah, di sini settingan si mikrofonnya. Lanjut. Saya mau pakai background yang kayak tadi. Nah, teman-teman tinggal tambahkan source di sini. Tambahkan source. Nah, lalu pilih ada nih beberapa, ada image, text, video, goal, leaderboard, alert, chatbox, link, countdown, dan lain sebagainya. Nah, kita tambahkan background yang tadi. Tambahkan image atau gambar. Nah, nanti bakal dipilih nih, dicari nih sama sama si ini ya, tinggal teman-teman pilih backgroundnya mau apa. Misalkan yang ini ya. Kita sesuaikan dulu mau bagian mana. Nah, misalkan segini. Terus kalau misalkan ini kan ketutupan gambar sayanya. Nah, teman-teman tinggal geserin ini ke bawah. Nah, baru muncul si muka hostnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Lanjut. Mau menambahkan lagi kayak tadi stiker untuk diskon. Karena rata-rata kan kalau misalkan teman-teman ikutan diskon platform atau event 12 kayak gini kan dapat stiker yang dikirimkan lewat Google Drive atau misalkan lewat email atau dari AM-nya kan ya gitu. Terus teman-teman tinggal download. Bisa juga ditambahkan di sini teman-teman gitu. Tambahkan lagi gambar. Terus kita masukin di mana ya? Di sini. Kalau nggak salah di sini. Nah, ya. Ada stiker-stiker kayak gini ya. Ada yang lebih banyak lebih hemat, gratis ongkir, diskon 90%. Nah, misalkan saya mau nambahin gratis ongkir. Kayak tadi ya yang gambar yang di live-nya Paseo. Nah, ini ada kecil, tapi teman-teman tinggal gedein aja. Wah, gitu. Nah, baru ditambahkan di sini misalkan. Gratis ongkir. Terus tambahin lagi. Misalkan mau nambahin Fantastic Payday gitu. Karena mungkin awal bulan masih ada yang gajian. Kita tambahin juga di sini. Bebas ya teman-teman, nanti teman-teman bisa atur sendiri. Jadi teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin. Fotonya harus PNG atau bisa JPG atau JPG. Boleh bebas Kak, mau JPG atau PNG juga boleh. Boleh banget. Kalau gimana kalau kameranya dari HP? Kalau kameranya dari HP bisa menggunakan aplikasi dari luar, teman-teman. Agak susah sih kayak gitu. Tapi bisa banget, bisa gitu. Tapi teman-teman bisa cari tutorialnya memasangkan HP ke laptop. Kayak gitu aja. Lanjut, kita mau menambahkan, tadi kan ada banner yang berjalan nih teman-teman. Yang gerak-gerak ya. Nah itu bisa teman-teman gunakan untuk membuat highlight atau misalkan menampilkan produk-produk yang lagi ini teman-teman, yang lagi diskonnya apa aja gitu. Tapi kayaknya ini ada berbayang ya, saya ganti dulu settingannya ke green screen. Nah, oke. Lanjut kita tambahkan video yang tadi ya. Tadi kan ada gambar video yang ini teman-teman, yang buat slideshow. Nah, teman-teman bisa membuat slideshow seperti ini dalam bentuk video. Itu teman-teman bisa menggunakan Canva atau misalkan teman-teman ngerti soal
bikin video, teman-teman bisa banget. Nah, terus teman-teman kalau misalkan karena ternyata videonya ada suaranya bisa dihilangin, bisa dirubah di sini. Terus juga bisa di loop. Maksudnya loop itu jadi terus di play teman-teman, kayak gitu. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, kan ada ini nih. Nah, ini bisa geser-geser. Nah, teman-teman tinggal crop aja ininya. Tinggal pencet Alt sambil digeser si titiknya. ALT ya, teman-teman. Nah, supaya nggak terlalu panjang dan nutupin. Terus bisa digeser seperti ini. Nah, kan jadi bisa ngeliatin, oh ini nih yang lagi apa, yang lagi diskon tuh gitu. Jadi selain teman-teman ngepin produknya di apa di bawah sini, teman-teman juga bisa menampilkan video atau misalkan slideshow seperti yang di atas ini, kayak gitu. Supaya apa? Lebih menarik juga, terus kayak ketika orang yang di luar gitu ya, belum masuk ke live-nya teman-teman, bisa ngeliat juga, oh ternyata ini serum ada diskon nih gitu. Atau enggak ada night cream lagi diskon nih. Masuk gitu. Kayak gitu. Karena apa? Di sininya juga teman-teman udah bisa ngeliatin si video atau slideshow seperti ini gitu. Terus ditambah ya kalau misalkan teman-teman punya apa namanya, stiker, astagfirullah, stiker seperti ini, teman-teman bisa membuat si tampilan live-nya teman-teman bisa jadi lebih ramai lagi. Jadi teman-temannya selain teman-teman jadi host yang memang seru abis gitu, tampilan live-nya teman-teman juga menarik gitu, meskipun dengan alat studio dengan kemampuan yang terbatas gitu. Karena apa? Kita nggak punya display produk yang keren, atau nggak punya rak, atau enggak misalkan kita studionya kecil gitu, jadi nggak bisa bikin display produk yang lebih keren gitu, lebih banyak gitu, kayak gitu. Lanjut. Nah kan ini kita udah masukin stiker nih. Terus saya mau bikin running text gitu. Maksudnya running text tuh tulisan yang tadi di bawah, misalkan mau ngasih tahu kalau mau join giveaway kamu harus apa gitu kan, kayak gitu. Kita tambahkan teks ya di sini teman-teman. Tulisan teks gitu ya. Tuliskan misalkan tulisannya adalah join giveaway. Nah, ini bisa teman-teman ubah juga si ininya, fontnya. Kemudian warnanya juga bisa diganti, teman-teman. Bisa di bold juga, terus juga bisa di rolling. Nah, kalau misalkan mau kelihatan kayak running text, pastikan teman-teman ketika bikin teks ini, si rolling ini dinyalain ya, teman-teman. Di checklist, kayak gitu. Misalkan arahnya ke kiri. Jreng. Nah, kayak gini. Bentar, saya ini lagi, saya setting lagi. Kegedean ternyata, teman-teman. Oke. Nah, misalkan mau dibikin seperti ini, kecilin lagi. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Bentar, si teksnya nggak keklik, teman-teman. Oh, kita kecilin lagi, teman-teman. Ternyata kegedean. Misalkan ukurannya ke 20. Oke. Nah, ini dia. Kita pindahin. Join giveaway. Nah, si tulisan ini bisa teman-teman atur juga gitu, mau kayak gimana gitu. Nah, caranya sesimpel itu, teman-teman. Tinggal tambahkan teks, kemudian si rollingnya ini dinyalain. Terus kalau misalkan tadi kan ini geraknya kecepatan nih, teman-teman, kita kurangin gitu. Nah, kayak gini. Baru teman-teman juga bisa menambahkan media-media lainnya ketika teman-teman mau nambahin yang kayak gini-gini lagi. Terus
ya lebih lebih ramai lagi lah. Saya percaya kalau teman-teman lebih kreatif dari saya gitu. Oke, itu untuk tampilan live streamingnya nih teman-teman. Satu baris aja bisa teman-teman. Cuman ininya harus lebar nih. Nah, harus lebar. Nah, nanti kelihatan di sini. Kalau hitam kayaknya gak kelihatan jelas ya teman-teman. Kita coba warna putih. Kita bawa ke tengah. Atau enggak kalau misalkan teman-teman biar ini kasih background juga. Kasih background di sini teman-teman. Nah, fill-nya diisi. Warna warna kuning. Oke, terus ininya warna hitam. Fill-nya warna kuning nih, kuning. Nah, jadi bisa diatur ini teman-teman. Oke. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini maaf teman-teman, ininya cara saya jelek, saya kurang kreatif. Tapi teman-teman bisa bebas di styling sebebas mungkin. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau nambahin running text ya. Kemudian, nah kan ini udah lengkap nih misalkan ya, anggaplah udah lengkap gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa ini juga bisa mengubah judul live streaming nih teman-teman. Nah, settingnya di sini teman-teman. Nah, kan ada gambar pensil nih di sini nih. Nah, ketika di sini teman-teman bisa mengubah covernya sama ya kayak biasa teman-teman bisa ngubah cover, judul, kemudian bisa bikin kata sambutan juga kayak gitu. Terus juga teman-teman bisa menambahkan moderator. Nah, moderatornya misalkan saya udah ada moderator Akla Belva gitu namanya gitu. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan moderator kalau misalkan ada orang-orang yang ngekomen gitu. Kalau misalkan ada orang yang komen, itu teman-teman bisa klik profilnya, terus juga bisa menambahkan moderator langsung lewat chat teman-teman. Nah, ini soal judul live streaming dan informasi live streamingnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat langsung chatnya. Jadi kan biasanya kita lihat chat itu di layar teman-teman, di layar HP gitu kan. Selain teman-teman bisa melihat di layar HP, teman-teman juga bisa melihat live chat di sini teman-teman. Di sebelah kanan, kiri. Kalau di muka saya kiri sekarang, sebelah kiri. Nah di sini tuh kalau misalkan ada yang ngechat, muncul di sini teman-teman. Terus juga kalau misalkan ada yang nge-give, ada yang nge-follow, bakal muncul di activity. Nah kalau message ini isinya chat, activity ini yang nge-follow atau yang ngasih gift teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bakal ngelihat di bawah ini adalah tools. Nah, tools ini berfungsi untuk membuat highlight. Highlight itu adalah bagian-bagian live streaming yang menurut sistem itu dia rame gitu. Dan kalau misalkan highlight ini bisa teman-teman pakai buat konten juga gitu. Mau ngepost, saya mau bikin konten ketika saya live deh, pas lagi rame-ramenya. Nah, nanti bakal nemu highlight di sini. Sama marking gitu. Marking itu buat nandain gitu. Nandain waktunya gitu. Soalnya gini, nanti ke depannya pastinya kan pastinya ke depannya teman-teman itu mengevaluasi gitu performa live streaming gitu. Nah, di marking ini teman-teman bisa tahu gitu. Oh, pada jam segini atau enggak pada waktu begini saya melakukan review produk A. Itu rame tuh. Oke deh, saya tandain bahwa di sini adalah puncak live streamingnya saya supaya apa? Nanti bisa kita lakuin ke depannya lagi gitu. Mungkin kayak gitu. Kemudian nih teman-teman, tadi kan ngomongin scene, terus tadi itu live chat. Teman-teman juga bisa melihat data live streamingnya teman-teman dalam 30 hari ke belakang lewat last live data teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman pernah melakukan live streaming, di sini juga bakal muncul datanya. Atau teman-teman juga bisa melihat langsung secara keseluruhan lewat gambar ini, gambar rumah ini. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman, ada home-nya. Nah, ini rekaman-rekaman live streaming sebelumnya.
Tuh teman-teman, saya juga ini live streamingnya cuma berapa tuh? 27, 53, 99. Jadi apa ya, gak usah khawatir ya teman-teman ya. Kalau misalkan live streamingnya dikit gitu. Saya pun sama kok gitu di bawah 100 tuh, 95, 76. Jadi kita sama-sama teman-teman. Nah, oke. Ini halaman dashboard live streamingnya. Teman-teman juga bisa melihat analisa live streaming nih, teman-teman. Nah, secara keseluruhannya nanti bakal muncul di sini grafiknya. Kemudian teman-teman bisa melihat detail videonya. Kayak gitu. Nah, tuh, paling ya ini tuh 105, 101 gak pernah banyak banget teman-teman. Ikut curhat dikit. Oke. Nah, ini teman-teman bisa melihat dashboard live streamingnya teman-teman lewat live center ya di sebelah sini, di sebelah kanannya teman-teman, layar teman-teman. Kemudian nih, tadi kan udah ngobrolin tampilan luarnya ya sama data live streaming. Teman-teman juga bisa melakukan setting. Karena apa? Setting ini penting, teman-teman. Tapi bagusnya TikTok Live Studio ini, dia bisa men-setting otomatis, teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan performa si aplikasinya terhadap komputernya, teman-teman. Oke, kita buka. Nah, di sini ketika kita ngebuka setting, teman-teman bisa melihat menu stream quality atau kualitas streaming, terus juga record, ada hotkey sama in-game overlay. Jadi yang penting sebenarnya teman-teman adalah ketika teman-teman menggunakan stream quality ini. Oke, kita bahas stream quality, teman-teman. Nah, tadi kan kita sempat ngobrolin ini ya, soal kecepatan internet, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa juga langsung ngetes kecepatan internetnya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik tes speed, tes kecepatan internet. Nanti bakal otomatis dites nih kecepatan internetnya teman-teman itu segimana gitu. Nah, misalkan ini tes kecepatan internet saya nih. Waduh, karena hujan nih kayaknya jadi turun. Nah, yang paling penting ketika teman-teman ngetes kecepatan ini adalah kecepatan upload ya teman-teman. Karena ketika kita live streaming itu, kita ngirimin data ke servernya TikTok supaya bisa disiarkan. Kayak gitu. Nah, nanti si settingannya itu bakal menyesuaikan sesuai dengan kecepatan internetnya teman-teman. Jadi kayak misalkan karena kecepatan saya lumayan lah, ini 16 terus downloadnya 81 nih. Ini resolusinya langsung disettingin sama TikToknya nih teman-teman. Langsung settingan yang gede, FPS-nya segini, bitrate-nya segini gitu. Lalu kalau misalkan udah dites ya udah oke gitu. Kita nggak perlu lagi setting-setting lagi nih teman-teman. Udah langsung disesuaikan sama TikTok Live Studio-nya nih. Aman kan, lebih gampang kan ya kayak gitu. Oke, itu settingnya. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen tahu nih tampilan kalau di HP itu kayak gimana sih kalau di HP orang gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tombol mobile preview di bawah ini. Nah, di sini bakal kelihatan nih. Kalau misalkan saya live nih di HP orang kayak gimana nih? Oh, kalau saya gerak-gerak begini kelihatannya gimana nih? Gitu. Nah, bakal kayak gini nih teman-teman. Jadi kayak misalkan tetap ada akunnya, penontonnya berapa, terus kayak ini bagian chatnya nanti dinutupin segimana gitu lah. Nah, teman-teman bakal ngelihat tampilan ketika live itu di HP orang itu seperti apa lewat sini teman-teman. Mobile preview. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ketika teman-teman mau udah siap nih gitu kan. Siap mau live ya udah tinggal klik start. Nah, udah start ya pastinya teman-teman ini ya teman-teman apa namanya tuh udah siap si akunnya gitu atau misal si informasi live-nya. Misalkan topiknya adalah hari ini adalah ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ini topik ini penting teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau jualan, pastikan topiknya harus sesuai. Misalkan teman-teman jualan makanan, ngomongin di sini topiknya food. Atau enggak misalkan kecantikan sama fashion, pilih yang beauty dan fashion. Terus kalau misalkan teman-teman bukan beauty and fashion atau misalkan makanan, teman-teman bisa pilih yang shopping ini teman-teman. Kayak gitu. Oh, ada pertanyaan. Support iPad atau tab? Tidak,
Kak? Tidak. Green screen hijaunya bebas. Oh, bisa bebas, Kak. Jadi yang nanti bakal diatur di bagian green screen-nya tadi. Lanjut. Oke, jadi buat teman-teman yang jualan, usahain sesuaikan si topiknya dengan produknya teman-teman. Karena apa? Nanti TikTok bakal ngasih rekomendasi live-nya teman-teman jadi TikTok itu secara sistem bakal ngasih tahu ke orang-orang yang suka dengan shopping, fashion, food, musik, atau enggak yang suka ngobrol-ngobrol, curhat, atau main game. Nah, jadi teman-teman pastikan topiknya benar gitu. Sesuai dengan apa yang ingin teman-teman incer. Karena apa? Itu berpengaruh sama orang-orang yang menonton. Kayak gitu. Misalkan ini chat dan interview. Oke, kita tambahin chat dan interview. Misalkan terus kalau misalkan udah bilang udah siap, tinggal pencet go live. Dan saya akhirnya live. Beneran live loh ini teman-teman. Tapi kita pause atau misalnya kita berhentiin dulu. Takutnya pelanggaran. Karena kita kan lagi belajar ini ya. Kita lagi webinar. Oke, ini soal TikTok Live Studionya. Ada juga pertanyaan. Kak, gimana saya ngepin produk? Bener gak? Gimana saya nambahin produknya gitu? Gimana saya ngepin produknya? Oke, izinkan saya share screen lagi. Saya stop share dulu. Saya close dulu, saya stop share si Live Studionya. Oke, saya nyalain muka saya dulu. Baru saya share screen ini nih teman-teman. Oke, di sini nih teman-teman. Bentar, saya stop. Saya pindahin dulu. Oke, di sini teman-teman bisa mengakses showcase-nya teman-teman menggunakan TikTok desktop streamer. Betul, tetap bisa buka dashboard live. Pin-nya lewat sini. Luar biasa Kak Syarah. Betul banget. Jadi teman-teman mau live di HP atau misalkan live di PC, teman-teman wajib banget kalau misalkan wajib banget kalau misalkan punya laptop atau PC tetap nyalain dashboard live-nya juga. Kayak gitu. Karena apa? Di sini dashboard live-nya teman-teman, ini teman-teman bisa melihat showcase-nya teman-teman. Nah, ini misalkan ini berdasarkan akun percobaan saya ya, teman-teman. Ada tuh namanya juga hand cream testing harga 45.000 gitu. Gamis pria testing harganya 999. Emang ada ya gamis yang segitu? Ada, teman-teman. Namanya gamis pria testing kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan showcase atau misalkan teman-teman mau bikin set produk live. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan set produk live misalkan 12 gitu. Testing misalkan produk khusus 12 misalkan. Nah, teman-teman tinggal tambahkan produknya yang ada di showcase. Misalkan ini karena ada 2, saya tambahkan semuanya, tambahkan produknya. Nah, udah nih semua produk set live-nya udah masuk. Teman-teman tinggal submit untuk mengajukan set produk live. Oke, misalkan udah nih. Saya cancel dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman bakal juga ngelihat kalau misalkan produk yang lagi live atau misalkan produk yang di keranjang kuning saat live, itu produk apa aja sih? Nah, misalkan ini saya udah ada 2 nih. Ketika teman-teman di sininya live nih, teman-teman. Karena kan ini tidak live ya, teman-teman. Nah, kalau ketika dia live, di sini ada pilihan pin produk kayak gitu. Nah, ketika teman-teman mau pin produk nih, ya udah tinggal klik aja pin di sini gitu. Cuman karena ini tidak live, jadi nggak muncul pinnya ya, teman-teman. Karena kita masih webinar. Oke, nah tinggal dipin di sini aja nih, teman-teman. Kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman yang udah bisa giveaway nih, teman-teman, bisa juga setting giveaway-nya di sini, teman-teman. Cuman sayangnya saya belum bisa giveaway. Mohon maaf, teman-teman. Nah, teman-teman ketika sudah bisa giveaway, tinggal setting giveaway-nya di sini, di dashboard live-nya. Kemudian kalau misalkan ada campaign, nah misalkan teman-teman mau daftar kampanye 12-12 mega sales short video ranking competition gitu. Misalkan mau ikutan kompetisi video pendek gitu. Ya udah tinggal daftar di sini aja, teman-teman. Enak kan?
Terus juga kalau misalkan teman-teman punya voucher, udah bikin voucher, nanti voucher-voucher yang teman-teman bikin itu bakal muncul di sini. Atau enggak ternyata teman-teman dapat voucher dari TikTok gitu, dari platform, bakal juga muncul di sini teman-teman. Untuk ya memonitor jumlah pemakaian dan lain sebagainya. Terus juga teman-teman juga pastinya dapat data Kompas nih. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran atau misalkan ada produk yang kejual dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat datanya di data Kompas. Kayak misalkan analisa live stream, laporan live stream, video, produk nih yang lagi tren, lagi top 1, misalkan di toko saya apa nih gitu kan. Ini ternyata Gamis Pria testing kayak gitu. Lanjut ke market analysis. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih produk apa yang lagi rame, nah teman-teman bisa lihat market analysis. Kayak gitu. Nah, ini lagi rame apa nih? Misalkan Herboris Juice, bla bla segala macam gitu tuh. Exfoliating gel gitu. Ada yang best seller, high commission, creator pick gitu. Trendingnya apa nih yang lagi trending? Nah, misalkan something idol blue resolve gitu. Set paket hemat kosmetik. Berarti kan yang lagi rame gitu misalkan tentang beauty dan personal care ini apa gitu. Teman-teman bisa lihat kategori lainnya juga, kitchenware gitu. Teman-teman bisa melihat atau enggak ngintip gitu produk-produk kompetitornya teman-teman itu yang lagi rame apa. Di sini teman-teman, bisa banget. Kemudian teman-teman kalau misalkan pengen tahu tentang kalau ada peringatan, pelanggaran, terus kena penalti, Kak biasanya saya live streaming aman-aman aja, tapi kok saya kena penalti? Banyak banget yang nanya kayak begitu. Teman-teman bisa lihat di account standingnya. Bukan akunnya yang jumping teman-teman ya, tapi kondisi akunnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, misalkan ini mohon maaf kalau misalkan datanya gak akurat karena ini akun percobaan ya teman-teman. Nah, ini kondisinya masih 0, berarti saya aman nih akunnya gitu. Terus jenis-jenis pelanggarannya yang teman-teman alamin nanti bakal muncul juga di sini. Kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika teman-teman dapat pelanggaran atau misalkan teman-teman bisa buka di sini. Kayak gitu. Oke, paham ya teman-teman kalau misalkan teman-teman ketika live streaming harus buka dashboard live streamingnya ya. Oke. Oke, saya stop share dulu. Saya kembalikan lagi ke ini teman-teman, ke materi lagi. Oke, saya play materinya. Tentang tadi kan kita ngomongin live streaming pakai live studio, terus juga pakai dashboardnya. Ini ada beberapa tips yang memang teman-teman mungkin sempat tahu juga. Tapi emang benar-benar ini bisa terbukti meningkatkan meskipun ya kadang-kadang hasilnya gak sesuai dengan harapan gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak berharap, tapi ini harus dilakukan karena apa? Ketika teman-teman konsisten lakuin ini, teman-teman bisa membuat traffic secara organik kayak gitu. Tips untuk membuat live streaming supaya menjadi lebih ramai. Pertama, membuat video teaser. Sebelum kita jelasin, teman-teman kita tonton dulu tentang si video ini nih teman-teman. Pertama adalah yang pastinya kita udah tahu, kamu nanya ya gitu ya. Di sekolah gue pada kamu nanya semua. Kamu nanya, bertanya-tanya. Kamu tercandu-candu ya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Mereka tercandu-candu, ente kadang-kadang ente ya. Ya udah biarin aja ya. Kalau mereka nanya, jawab aja. Kamu nanya. Ya udah buat kalian semua jangan lupa join live ya. Aku mau live soalnya. Langsung aja join live. Sekarang juga jangan lupa postingannya ya sama topinya. Jangan lupa juga dibantu follow, udah mau 900k soalnya. Aku tunggu ya, aku tunggu pokoknya. Oke, itu Alif Cepmek ya teman-teman. Nah, sekarang yang kedua. Oke, saya mau tanya ke teman-teman. Ketika teman-teman nonton video dua video ini, apa informasi yang teman-teman dapatkan? Join live, Kak Syara. Nggak ada. Waduh,
Jangan lupa nonton live. Kak Lionel, jadwal live. Wah, luar biasa. Keren, keren, keren. Informasi live. Jadi teman-teman mungkin sempat juga ngobrol dengarlah dari orang-orang atau dari tim edukasi TikTok Shop, teman-teman kalau mau live itu, Kak bikin teaser live dong gitu. Kayak gitu. Kenapa? Pertama, ketika teman-teman itu membuat video teaser 1 sampai atau 2 jam sebelum melakukan live, itu tuh bisa bikin sistem membaca bahwa akun teman-teman itu lagi aktif. Kayak gitu. Dari situ 1. Kemudian ketika teman-teman membuat teaser terus kemudian nambahin keranjang kuning buat buat produk yang best sellernya, itu tuh bisa nambahin angka produk dilihat di akunnya teman-teman, mau lewat si videonya atau ke showcase-nya teman-teman. Di situ orang bisa tertarik ke arah ke join untuk live streamingnya teman-teman. Ditambah nanti sistem bakal ngebantu juga. Kenapa? Karena kita udah ngeliatin keaktifan, terus juga produk kita itu si angka dinaiknya itu naik, angka dilihat produknya itu naik. Jadinya ketika sistem mau nyebarin live-nya teman-teman ke calon penonton, itu lebih terarah lagi kepada orang-orang yang memiliki minat ke arah produknya teman-teman. Terus selain itu nih teman-teman, banyak juga kesalahan yang dibuat sama seller tuh gini. Udah aja ngasih informasi live, ngasih tautnya cuma gini. Aku bakal live ya gini gitu. Aku bakal live ya hari ini jam 8 sore gitu. Tapi gak ngasih tahu apa sih yang mau dilakukan saat live-nya gitu. Jadi pastikan teman-teman ngasih informasi pada saat live-nya itu, teman-teman mau ngapain aja. Selain ngasih diskon, saya juga mau ada sesi curhat nih, atau misalkan ada sesi giveaway nih gitu. Terus juga kayak misalkan saya mau ngasih diskon 50% gitu. Nah, itu tuh bisa teman-teman lebih jelasin lagi. Kayak misalkan saya punya produk yang aslinya 300.000. Kalau kamu join live, ini harga produk ini jadi 100.000. Mau join makanya kayak gitu. Dicobain aja kayak gitu. Jadi ketika teman-teman buat teaser, benar-benar kasih tahu orang-orang, ingetin orang-orang supaya mereka tahu bahwa teman-teman ini punya produk yang lagi diskon, teman-teman ini lagi mengadakan acara apa, teman-teman ini mengadakan acara live giveaway. Makanya buat teaser dengan informasi yang mendetail. Meskipun kayak kalau misalkan dicontoh kan dia kalau si Alif Cepmek ini kan ngasih tahu saya mau jualan topi nih, makanya join live ya gitu, kayak gitu doang gitu. Terus juga nanti kalau misalkan ini bilang aja kamu nanya, karena dia sudah punya pembawaan yang sangat bagus. Terus juga Fuji ini yang kedua, dia gak ngasih tahu, dia gak ngomong sama sekali, tapi dia nunjukin produk-produk apa yang dia bakal diskon atau enggak dia bakal jual si lip tint tersebut. Jadi teman-teman pastikan ketika membuat teaser kasih informasi yang sangat detail. Lanjut. Membuat live event ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk ke settingan akun TikTok-nya teman-teman, di bawah ini ada tulisan live. Di sini teman-teman masuk ke settingan live, kemudian di sini ada live event. Ketika memang teman-teman mau buat, tinggal klik buat event. Baru teman-teman kasih tahu nama live-nya, kemudian startnya jam berapa, kemudian teman-teman juga bisa ngasih deskripsinya kayak gitu. Karena kalau misalkan teman-teman lihat nih di video-video teaser gitu, kadang-kadang ada selain keranjang kuning ada kotak warna merah gitu. Live 12.12 pukul 9.00. Dan terus ketika kita klik, dia bakal muncul ke notifikasi gitu. Yang orang yang ngeklik tersebut gitu. Mau join atau enggak. Kalau misalkan dia join, dia bakal dikasih tahu nih bahwa kalau misalkan nanti hari ini bakal live, dan dikasih tahu sebelumnya tuh misalkan 1 jam sebelum, jangan lupa si Ahmad ini bakal live, muncul di notifikasi calon penonton teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bisa menggunakan live event, teman-teman pastikan manfaatkan live event ini kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman juga pastinya ketika live streaming ya harus membuat interaksi yang baik gitu. Karena Pertama, supaya orang betah buat nonton live-nya teman-teman. Kedua,
supaya kelihatan asik nih teman-teman buat orang-orang yang lagi scroll terus ngelihat live-nya teman-teman. Ih, kayaknya rame, masuk gitu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Pertama dari Maiden. Kan enggak, Mas. Ya Allah, hentikan Mas. Sekarang juga Mas sudah punya istri, Mas. Kedua, harus ditekan sedikit gitu sih harusnya. Oke, langsung aja. Mbak kok bisa sih random banget? Aku tuh nggak ngerandom, nggak ngelawak, aku jualan. Nggak tahu kalian aja nih yang nganggep aku random, yang nganggep aku ngelawak. Padahal aku tuh lagi jualan, boy. Ya aku tuh lagi jualan. Oke, selanjutnya yang dari Paseo. Kita masukin giveaway-nya buat kamu. Kita akan masukin giveaway-nya buat kamu ya. Bersiap sayang ya. Kita hitung mundur hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giveaway-nya udah masuk sayang. Langsung klik di Oke. Pastinya teman-teman juga paham gitu. Kenapa orang-orang seneng banget nontonin live-nya contoh-contoh yang di depan ini gitu. Pertama, interaksi. Kayak misalkan kedekatan antara teman-teman sebagai host, sebagai penjual kepada pembeli atau misalkan penonton itu penting banget gitu. Supaya apa, kayak tadi misalkan ini Maiden gitu kan, dia bisa ngelawak terus juga kayak dikasih gift, dijailin gitu. Tapi dia kayak tetap terus berinteraksi gitu. Atau misalkan ya kayak yang ini gitu, yang tengah ini gitu. Saya gak ngelawak atau gak ngebadut kok gitu, saya cuma jualan gitu. Padahal kan ya ini bentuk interaksi yang memang lebih ini lagi gitu teman-teman, yang lebih memancing kesenangan atau misalkan fun gitu dari penonton juga gitu. Supaya apa? Oh, ini ngobrol sama dia ketika live itu rame gitu. Kayak kalau misalkan udah kerasa deket itu jadi mau beli jualannya gitu. Kadang-kadang kan kita beli jualan orang tuh bukan karena butuh. Kadang-kadang ya teman-teman. Tapi karena kita merasa dekat atau misalkan kita nyaman ke orang tersebut gitu, ke orang yang ngejual kayak gitu. Terus juga yang ketiga, contohnya ini dia lagi riuh atau misalkan lagi rame-rame banget karena apa, kayak dia lagi ngelakuin giveaway. Ayo kak lagi giveaway, kita hitung mundur 10, 9, 21, teng gitu. Ketika orang yang di luar live streaming juga pasti kan kayak, ini apa sih? Kepo deh, kayaknya rame deh gitu kan. Karena apa? Pada dasarnya kan manusia kepo nih teman-teman, ketika dikasih yang rame-rame itu, ini apa sih? Ini apa sih gitu. Atau enggak kayak misalnya kita lagi di rumah, tetangga sebelah ada yang teriak-teriak, pasti kayak gini gitu tiba-tiba. Apa tuh? Gitu kan. Kadang-kadang suka gitu kan, kayak gitu. Jadi teman-teman harus memanfaatkan rasa kepo dari manusia supaya apa? Memancing orang-orang nonton live-nya teman-teman. Jadi harus pede, tetap harus berusaha interaksi meskipun kayak penontonnya sepi, gimana, harus ngobrol atau enggak ya, lakukanlah hal-hal yang menarik perhatian dari calon penontonnya teman-teman. kita masukin giveaway. Oke, terus yang keempat, dekorasi live studio yang kreatif. Buat teman-teman yang menggunakan TikTok Live Studio ini, pastinya bisa mengkreasikan tampilan live streamingnya sekreatif mungkin, semenarik mungkin, supaya apa? Supaya orang bisa tahu teman-teman ini lagi live streaming, lagi jualan, lagi promo, lagi diskon, dan juga tampilannya menarik perhatian dari calon penonton kayak gitu. Jadi ketika kalau misalkan orang mau scroll tuh kayak, weh, kok bagus ya tampilannya, ini lagi apa nih gitu kan. Atau misalkan, kok ini ada begini ya, gimana sih caranya? Orang-orang minimal dia bakal masuk duluan kayak gitu. Masuk dulu, kalau misalkan dia udah puas lihatnya, misalkan ya udah mereka keluar, atau enggak misalkan dia ketemu produknya di tokonya teman-teman saat live streaming, ya udah berarti ya semoga dia bisa membeli produknya teman-teman gitu. Jadi teman-teman ketika menggunakan TikTok Live Studio ini, bikinlah sekreatif mungkin, dekorasikan toko kamu atau misalkan dekorasikan live kamu sekreatif mungkin kayak gitu. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang sudah punya PC atau misalkan sudah punya alat-alat dan juga pengen gunain TikTok Live Studio ini, silakan dipraktekkan dan semoga berhasil. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Sigit. Thank you Kak Sigit. Oke, thank you banget ke Ahmad materi. Ya maaf nih, sangat sempat berbobot mau sekali manggil ya. Kak David gitu.
Maaf Kak Oke, Sigit. biasa partner sama Kak David ya. Iya, Oke, iya, biasanya sama Kak oke. David gitu. Oke Kak Ahmad, thank you banget untuk materi hari ini. Memang cukup padat nih teman-teman. Mungkin kalau tadi teman-teman ada yang nanya, Kak ada rekamannya nggak? Kak ada recordingnya atau tidak? Atau bisa ditonton ulang atau tidak? Itu teman-teman bisa coba langsung join aja ke grup Facebook kita di TikTok Hood. Teman-teman cari. Tadi juga Kak David juga sebelumnya juga udah share juga. Jadi nantinya mungkin teman-teman bisa coba nonton lagi, recording lagi mungkin karena materi hari ini cukup sangat stepping ya. Jadi teman-teman mungkin Kak Ahmad kalau saya katakan sebenarnya penjelasannya sudah sangat jelas banget dan memang cukup butuh praktik ya Kak Ahmad ya sambil dipraktikkan. Jadi mungkin teman-teman nantinya kalau memang ingin langsung coba sambil praktek sambil nonton, mungkin teman-teman bisa coba nonton lagi recordingnya. Oke, mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab teman-teman, mungkin ada sedikit survei lagi nih setelah teman-teman mengikuti kelas ini. Kita mau tahu, oke, di mana recordingnya? Kak Arsya mungkin coba cari Facebook grupnya TikTok Hood. Di YouTube masih belum ada, Kak. Jadi memang kita Nanti terbatas. nanti mungkin mohon doanya supaya proses pembuatan video tutorial di YouTube-nya lancar ya Kak. Nanti kita buatkan juga untuk itunya. Cuman untuk Oke. sekarang join dulu TikTok Hood untuk ini ya, untuk siaran ulangnya teman-teman. Jadi Oh, silahkan join TikTok Hood dulu. sip. Betul sekali. Silakan join dulu. Oke, ini untuk post surveinya. Jadi ada sedikit post survei Kak Ahmad. Mungkin bisa teman-teman kan tadi udah jelasin juga Kak Ahmad juga coba jelasin dengan cukup jelas. Jadi jangan langsung ragu, kasih ke Ahmad dengan poin-poin yang cukup tinggi, sangat paham, sangat jelas, sangat baik. Jangan ragu ya teman-teman. Langsung kasih aja nilai yang terbaiknya. Oke, mungkin kita karena bisa ada beberapa pertanyaan ya. Nah, oke, Kak Tifa sudah coba. Oke, Kak Tifa sudah coba share lagi untuk masuk gimana sih cara join ke Facebook grupnya TikTok Food. Oke, mungkin Kak Ahmad kita kembali lagi ke basic nih Kak. Mungkin ada beberapa teman-teman rekan-rekan juga tadi kan masih cukup sering bertanya apakah bisa menggunakan perangkat ini, perangkat itu, perangkat dan lain-lainnya. Mungkin Kak Ahmad bisa sedikit di roll back lagi nggak sih kira-kira ketika memang ada perangkat apa aja sih yang dibutuhkan dan perangkat itu sebagai apa gitu Kak? Mungkin Oke. sedikit. Baik, jadi teman-teman saya review lagi. Jadi TikTok Live Studio ini adalah perangkat untuk melakukan live streaming di PC ya teman atau di komputer. Nah, kalau biasanya peralatannya apa aja nih? Pertama kamera ya teman-teman. Itu bisa dari kamera webcam atau misalkan dari kamera digital DSLR. Yang penting bisa dicolokin atau disambungkan ke PC-nya teman-teman. Kedua, mikrofon teman-teman. Dari situ teman-teman udah punya syarat syarat minimal teman-teman menggunakan TikTok Live Studio. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman punya lighting. Misalkan kalau kayak di kacamata saya kan ada lightingnya nih teman-teman, supaya kelihatannya nggak burem banget, nggak butek banget, dan kelihatannya lebih menarik lagi gitu. Karena kalau misalkan kayak lampunya dimatiin, saya kelihatan dong mukanya nanti nggak glowing teman-teman. Jadi ya sesederhana itu sebenarnya teman-teman, menggunakan PC, koneksi internetnya aman, pakai kamera digital, sama misalkan punya input suara, misalkan mikrofon. Kurang lebih begitu sih Kak Sigit. Kayak gitu. Oke, mungkin tambahan ada green screen juga ya Kak ya? Ya Biar green screen jadi kalau bonus juga ya? mau pakai green screen bisa banget gitu. Karena apa, di Oke. TikTok Live Studio bisa green screen, bisa foreground nih Kak Sigit. Jadi nggak punya green screen, tapi bisa tetap bisa foreground. Jadinya kita masih ke cut out seperti ini. Kayak gitu. Oh gitu, oke Ya. baik. Jadi teman-teman nantinya coba bisa dicicil lagi ya Kak Ahmad ya. Mungkin dicicil lagi sambil jualan, sambil nabung biar live streamingnya teman-teman tuh lebih maksimal lagi. Oke, mungkin yang selanjutnya pertanyaan kedua mungkin Kak kira-kira perihal regulasinya nih untuk TikTok Live Studio tuh 1.000 atau 2.000 sih gitu sih Kak mungkin. Atau bisa lihat di mana kalau jika nantinya sewaktu-waktu ada perubahan informasi gitu Kak. Oke. Sebentar, saya buka dulu websitenya ya. TikTok Live Studio. Salah. Live Studio. Kalau misalkan teman-teman ini ya cek ulang untuk
ininya syarat penggunaannya. Memang sempat terakhir itu ketika saya pertama kali menggunakan itu di 2000 ya Kak Sigit. Cuman ada update lagi ketika saya buka lagi ternyata syaratnya jadi 1000. Nah, teman-teman boleh cek masing-masing juga gitu. Jadi yang penting sebenarnya kayak ada batas minimal followersnya kayak gitu untuk menggunakan TikTok Live Studio ini. Dan kalau misalkan teman-teman gimana nih saya belum nyampe batas followersnya, silakan teman-teman lebih aktif lagi membuat konten yang menarik dan menantang menantang orang untuk follow gitu. Kayak misalkan teman-teman saya mau dapat followers 2000 nih, kayak tadi aja Alif Cepmek bilang gitu. Ayolah follow saya mau 90k nih gitu. Jadi teman-teman bisa juga membuat konten untuk menarik orang supaya follow gitu. Kayak gitu. Jadi harap semangat aja untuk untuk meningkatkan followersnya. Karena balik lagi kan ketika kita mau follow orang, kita punya alasan kenapa saya follow teman-teman gitu. Kayak misalkan kalau saya follow teman-teman karena punya produknya bagus, atau misalkan saya follow teman-teman karena kontennya lucu, kontennya menarik, punya cerita lain sebagainya. Makanya banyak-banyak bikin konten yang menarik, teman-teman. Semoga bisa membantu meningkatkan jumlah followersnya. Oke, Karena thank nanti you juga Kak. ada jam 4 ya Kak tentang live stream tentang Oh, short video. Kayak iya gitu. betul. Nah, jadi nanti teman-teman nih gitu ya. Jadi Kak Ahmad udah infoin, nanti mungkin teman-teman bisa cek secara reguler karena kan regulasi kita terus akan berubah juga. Mungkin akan lebih mudah lagi misalkan nggak ada syarat follower gitu ya. Amin gitu ya Kak Ahmad ya. Tapi mungkin nanti teman-teman kalau memang masih ada belum 1000, teman-teman bisa coba join lagi nih ke kelas kita webinar jam 4 nanti. Itu topiknya juga mengenai short video. Jadi teman-teman juga bisa coba maksimalin lagi followernya teman-teman gitu, biar nantinya bisa bisa praktik nih menggunakan TikTok Live Studio. Oke, tadi di TikTok sorry Kak, alamatnya di TikTok Live ya Kak? Sorry, Ya, untuk TikTok, yang website googling syaratnya. aja Mungkin TikTok Live Studio aja. oke, betul. Jadi nanti teman-teman bisa langsung coba googling langsung TikTok Live Studio. Nanti akan ada beberapa syaratnya. Oke, sama mungkin kita ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak gitu ya. Dari Kak Dewi, mungkin dari Kak Dewi kan lebih ke arah gini, Kak, itu untuk ketika video-video live streaming itu nantinya ketika menggunakan TikTok Live Studio, videonya itu akan disimpan. Jadi maksudnya rekamannya itu akan disimpan secara offline masuk ke memori laptop, atau secara online nanti bisa dilihat lagi di dashboard sih Kak kalau menggunakan TikTok Live Studio. Oke, jadi teman-teman ketika rekaman video live streamingnya teman-teman itu bakal disimpan secara online. Ketika teman-teman mau download, maka bisa di-download teman-teman. Jadi tidak akan memenuhi memori kecuali teman-teman download semuanya terus gak dihapus gitu. Jadi aman teman-teman. Dia disimpan di servernya TikTok. Baru nanti kita bisa download. Tapi waktu batas downloadnya atau batas melihatnya itu maksimal 30 hari. Kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Ahmad untuk informasinya. Jadi nanti teman-teman bisa coba lagi dipastikan dulu nih gitu ya. Bagaimana sih tadi perihal mau disimpan yang berapa lama, atau mungkin bisa dihapus secara berkala mungkin ya Kak Ahmad Iya, ya bisa setelah dihapus juga dipelajari. secara berkala kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Kak Ahmad sebelum kita menutup kelas ini juga dari Kak Sandy nih. Jadi mungkin dari Kak Sandy agak kebingungan, mungkin tadi kan Kak Ahmad agak menyinggung juga perihal video teaser mengenai live stream gitu ya. Dari Kak Sandy ini pernah ngebuat yang namanya video teaser, tapi Hamin tiga lah video teasernya, tapi begitu live itu sepi dan baru naik trafficnya di next week. Itu kira-kira kenapa sih Kak? Apakah Hamin 3 itu terlalu cepat Kak gitu? Mungkin, atau ada kayak preparation-nya sih Kak gitu loh. Mungkin Oke. dari Kak Kak bisa Sandy. coba jelaskan? Oke, jadi teman-teman memang kadang-kadang begitu ya, karena untuk ngomongin masalah algoritma kita juga nggak tahu nih teman-teman. Cuman cara mancingnya adalah kayak buat teaser. Itu efeknya bisa minggu depan atau misalkan bisa langsung hari itu juga. Itu bergantung sama hoki juga kadang-kadang, karena kan kita nggak tahu Oke. sih, nggak tahu tuh orang itu live-nya orang itu dia dia buka TikToknya kapan gitu.
Cuman kan teman-teman mungkin bisa juga menyesuaikan gitu. Kalau misalkan target pasar yang teman-teman adalah anak muda kayak gitu. Maka ketika teman-teman buat teaser terus juga live-nya itu di jam ketika anak-anak muda nongkrong dan buka HP gitu. Itu bakal berefek biasanya berefek positif nih Kak Sigit. Biasanya suka nambah karena target pasarnya udah nyampe, udah tepat gitu. Terus kayak kita juga nyambut orang-orang saat live itu tepat juga. Biasanya ketika sistem merekomendasikan, maka direkomendasikan ke target pasar yang sesuai. Kemudian kalau misalkan kita bikin teaser H-3 itu boleh banget, apalagi kalau misalkan teman-teman gunakan live event tadi. Jadi setting jadwal ketika dia mau join, dia bakal dikasih tahu nih pas teman-teman mau live-nya. Jadi dapat notifikasi, dia bisa diingetin lagi gitu. Terus juga tadi kan saya sarannya lebih ke arah 1 atau 2 jam sebelum. Supaya apa? Narik traffic duluan gitu. Karena ini yang biasa dilakukan oleh Mami Scarlett, Mami Louis Scarlett sama Kak Natasha Surya. Ini info dari ratunya live semua nih Kak Sigit. Saya nanya langsung, Kak Luis gimana? Saya bikin teasernya paling 2 jam atau 1 jam sebelum. Kak Natasha juga sama kayak gitu nih. Jadi teman-teman bisa coba juga apa yang dilakukan sama mereka supaya apa? Supaya trafficnya ketarik juga kayak gitu. Oke, thank you Kak Ahmad. Mungkin tambah sedikit kalau memang ada teman-teman ragu nih video teaser boomingnya kapan atau dongkrak live streamingnya teman kapan, mungkin teman-teman bisa bikin video streaming juga yang sifatnya general jadwal ya Kak Ahmad ya. Jadi misalkan teman-teman melakukan live streaming setiap hari Kamis jam 7 malam gitu, teman-teman buatlah video-video tersebut dan live lah pada Kamis jam 7 malam. Jadi at least kalau nantinya boomingnya telat videonya, teman-teman juga bisa dapat target nih, karena kan videonya masih relevan juga. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak Ahmad ya. Dan minimal seenggaknya kita dilihat sama banyak orang gitu, meskipun boomingnya telat gitu. Ternyata toko Sigit Shop ini kemarin live streaming ramai banget ya gitu. Minimal kan di view-nya kan banyak ya Kak Sigit ya. Yes, jadi betul. nambah awareness gitu. Nambah awareness, nambah ngeh lagi. Oh yang ini gitu kan. Oh iya, jadi kayak gitu. Jadi gak usah merasa percuma gitu bikin teaser ternyata gak guna di hari H-nya, tapi ternyata viralnya seminggu setelahnya. Gak usah merasa gak guna teman-teman. Gak usah merasa percuma. Karena apa? Itu bisa meningkatkan pengetahuan orang-orang terhadap tokonya teman-teman. Oke, thank you banget Kak Ahmad. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan juga pukul 3:30 nih, sebentar lagi ada satu pertanyaan juga mungkin bisa langsung saya jawab aja secara singkat. Mungkin kayak Kak, biar kamera HP nyambung ke PC gimana? Mungkin Kak Sarah, kalau untuk TikTok Live Studio mungkin koreksi juga Kak Ahmad, untuk TikTok Live Studio masih belum bisa connect ke HP ya Kak ya? Betul ya? Bisa cache tetap bisa aja ya? sih. Tapi Tetap ya bisa kalau cache ya? misalkan cache ya itu cuma memperlihatkan apa yang di layar HP-nya teman-teman gitu. Oke, nah berarti gitu Kak Sarah. Jadi otomatis Kak Sarah kalau emang mau gunain HP itu sebagai kamera masih belum bisa dari TikTok Live Studio. Oke, mungkin sebagai penutup dari Kak Ahmad, sebagai penutup kelas di siang hari ini, kira-kira apa nih kata-kata mutiaranya nih? Gitu. Oke, mohon maaf ternyata kita udah lebih dari 20 menit, tapi teman-teman semoga ini bisa berguna dan bisa teman-teman praktekin langsung. Semangat. Oke, thank you Kak Ahmad. Jadi teman-teman langsung praktekin, langsung terus semangat juga, jangan menyerah juga ya gitu ya. Oke, thank you semuanya. Mungkin dari saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata salah kata gitu ya, salah-salah kata, dan juga mungkin dari Kak Ahmad juga ada salah-salah kata atau juga ada salah-salah menginformasikan gitu. Tapi kita juga berharap teman-teman bisa mencerna dengan cukup baik untuk materi kita di siang hari ini. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Untuk giveaway nanti sore ya. Oke, jangan lupa untuk kelas ikutan jam 4. Thank you teman-teman, sampai jumpa.